Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri aja kali ya. Jadi sesi ini kalau saya bilangnya ke Pak Prof. Mardiasmo, ini sesi sharing. Dari akuntan senior kepada yang lebih junior. Izin Prof, silakan Prof. CV masih perlu dibacain nggak nih Prof? Nggak usah. Hah? CV kalau CV Prof dibacain nanti 2 hari 2 malam Prof baru selesai Prof. Nggak usah, ini mau mengkoto saya ini ya. Pak Madi mau mengkoto saya nih. Oke Prof, jadi mungkin buat rekan-rekan yang ikutan di kongres ini, hari ini kita mau berbicara sedikit dengan Prof. Mardiasmo. Bagaimana sih perjalanan hidupnya, bagaimana sih apa yang sudah dia lakukan, apa sih ide-ide yang bisa kita pegang, yang bisa kita lakukan, yang bisa menjadi pegangan kita untuk kita bisa sukses seperti Pak Mardiasmo. Jadi Pak, Ya, pertama pertanyaan Pak, dari semua yang saya baca Pak, katanya Bapak sayang banget sama Ibu Pak. ya. Betul. Itu piye Pak? Ya, sebelum saya menjawab, saya ingat rekan saya yang namanya sama-sama David. David Sijabat. Tapi nama teman saya itu David Sinaga. Nah, waktu saya di asrama Rialino, Bu Nawaneli, itu sebagai anggota masuk itu harus minta tanda tangan pada seniornya. Itu ada anak buah, kakak buah, dan bapak buah. Saya masuk anak buah masih sangat junior. Nah, Pak David Sinaga, saya kira sama ya, aslinya sama ya. Setelah digojlok macam-macam, dia memberikan apa ya, kalimat-kalimat apa istilahnya itu. Dan itu saya ingat sekarang saya ingat terus itu. Apa? Pak David bisa ya guess nggak apa yang ditulis oleh Pak David Sinaga? Itu sudah almarhum sekarang, dia Fakultas Kedokteran waktu itu. Jangan takut bercinta. Karena kita dilahirkan dari 2 orang yang sedang bercinta. Nah itu Pak. Tapi Pak David gimana seperti itu? Luar biasa ya Prof ya. Nah, Terkait bercinta Prof, ini juga buat teman-teman nih ya. Pak Mo ini dulu pinter banget. Karena saking pinternya, jadi cewek-cewek cantik itu banyak yang datang ke rumahnya minta diajarin. Bukan begitu Prof? enggak. Sampai-sampai mahasiswanya kecantol Prof. Namanya Ibu Retno Prof. Gimana tuh Prof kejadiannya Prof? Yang pertama dulu yang pertanyaan tadi, memang ibu ini adalah ya semua tuh tergantung ibu sebetulnya. Karena ibu tuh yang melahirkan, mendidik dari kecil sampai besar. Pak David kan tahu sekarang istrinya Pak David mau mendidik anaknya kan demikian begitu kan. Dan ridhonya ibu terutama itu juga ridhonya Allah. Sehingga saya selalu walaupun jauh gitu, tetap jauh di mata, dekat di hati. Dan setiap saya pulang ke Solo, pasti saya sebelum berangkat ke Jakarta selalu mohon doa restu sama ibu. Mohon doa restu Bu, saya kerja, mohon doa restunya. Dan selalu dikasihkan, ya tak kasih restu, pesanku hanya satu. Pikirkanlah wong cilik dan jangan sekali-kali korupsi. Itu aja. Ya itu saya lakukan insya Allah. Saya mikirkan dan saya selalu bekerja secara inklusif. Ya toh, semua terutama yang tidak mampu harus kita coba yang terbaik. Gitu. Ya alhamdulillah sekarang ini bisa sampai duduk di sini dengan Pak David Sijabat. Gitu Pak. Kalau yang ceritanya mungkin orang-orang perlu diceritain juga nih Prof. Yang Prof katanya diteleponin ibu nggak bisa, sampai Prof harus langsung pulang ke Solo, sembah sujud sama ibu. Itu gimana tuh Prof? Ya waktu itu saya kebetulan lupa. Biasanya saya kalau nggak sowan fisik saya telepon. Nah waktu itu kemudian saya
bantu Pak Jokowi, presiden yang periode yang pertama kan sangat sibuk kan kerja begitu ya. Nah saya ikut apalagi Bu Menteri Keuangan juga full speed gitu. Kerja. Saya sampai lupa. Tidak telepon, tidak sowan pada ibu. Nah suatu saat saya telepon, Bu, loh kok seeling aku, masih ingat saya gitu. Saya kira sudah lupa dengan saya. Wah, saya langsanya seperti sambar petir ya. Saya lupa sama saya. Dulu katanya jauh di mata, dekat di hati. Ini sekarang jauh di mata, jauh di hati. Saya langsung pesan tiket, balik ke pulang, ya langsung saya minta maaf dan langsung sujud pada ibu saya. Itu kenangan yang luar biasa karena memang ya kita bekerja dengan luar biasa pun tetap harus ingat pada ibu. Itu yang. Jadi kalau kita mau berhasil, ibu harus ingat ya Prof ya? Apa? Kalau mau berhasil, ibu harus kita ingat terus. Insya Allah, ya. Tapi bapaknya masa nggak diingat Prof? Ya diingat, tapi kalau di dalam ajarannya kan ibu dulu, baru bapak. Kan gitu. Kalau yang terkait, kan kalau dari saya baca-baca nih Prof, kan ayah sangat tegas, disiplin. Iya, tegas. Tapi satu sisi Prof lihat bahwa beliau juga sangat menyayangi anak-anaknya. Iya. Ada masa di mana yang saya baca nih Prof, bahwa Prof harus bayar uang sekolah, tapi Bapak karena sakit-sakitan harus tebus resep, dan Bapak bilang ya udah, aku tebus setengah aja, setengah kamu buat sekolah. Iya. Apa yang sangat membekas Prof? Ya itu, oleh karena itu saya punya keyakinan, insya Allah kita itu kalau kawin jangan terlalu tua. Ayo yang jomblo, ya yang jomblo. Saya umur 25 menikah, istri saya beda 3 tahun. Karena saya berharap pada saat nanti saya sudah mulai pensiun Bu Nawaneli, itu anak-anaknya kan sudah malah butuh-butuhnya sekolah waktu itu. Kalau kita terlambat, ya. Sehingga pada saat bapak saya kemudian anggota DPR, dan beliau juga sudah tidak mau lagi melanjutkan sebagai karier politiknya, maka beliau bisa dikatakan pensiun muda. Nah, kalau DPR kan, kalau dulu DPR yang betul-betul Dewan Perwakilan Rakyat ya, dan insya Allah sekarang pun juga sama gitu. Tapi kan penghasilannya bisa dihitung gitu ya. Sehingga pada saat saya membutuhkan dana, itu bapak saya hanya pensiunan DPR kan tidak banyak. Sehingga ya sudah, saya mencoba untuk membiayai karena kakak-kakak saya masih banyak. Ada dokter, ada sekolah kedokteran, sekolah teknik. Sehingga saya putuskan saya harus bisa membiayai saya sendiri. Saya berusaha dan alhamdulillah dapat beasiswa. Tapi beasiswa kan hanya untuk biaya SPP-nya. Operasionalnya kan belum. Dan saya lihat fisik bapak saya sudah mulai gerah-gerahan, sakit-sakitan gitu. Belum ada BPJS waktu itu Bu. Asuransi juga tidak ada, jadi ini harus balance ya kehidupan itu. Sehingga saya memutuskan untuk bersama-sama keluarga buka warung. Dan juga ternak ayam gitu. Sehingga saya jualan telur dan juga buka warung. Bapak saya bilang tidak boleh tidur siang. Itu yang sampai sekarang saya masih belum bisa waktu itu ya. Kok saya tidak boleh tidur siang? Padahal yang lain-lain bisa menikmati dan bisa tambahan-tambahan ilmu kan banyak. Sore-sore itu ekstra, apakah kesenian atau olahraga atau apa. Gitu kan harus betul-betul seperti itu. Ternyata disiplin itu menjadi kunci utama. Sehingga saya bangun pagi, terus siang kalau bisa ya, kalau sekarang sih karena udah tua ya take a nap sebentar saja, tapi tidak menikmati dan alhamdulillah lebih bisa produktif. Jadi ini kuncinya seperti produktif. Nah sehingga mungkin Pak David, mungkin kalau saya udah katakan lebih senior dan junior kan, ini managing time-nya itu
memang perlu gini, managing time untuk supaya produktif itu. Karena saya yakin 24 jam itu Allah sudah memberikan suatu kontribusi waktunya, mana yang produktif, mana yang bisa sebagai leisure. Nah kadang-kadang sekarang ini kita terlalu lama handphone ini atau lihat TV kebablasan, apalagi lihat apa? Drakor, Prof. Drama Korea ini di depan TV lama-lama itu kan sebenarnya tidak produktif. Kita lihat TV mungkin biasanya saya sudah TV sebentar langsung tidur. Nah ini produktivitas ini yang bayangan saya harus kita manfaatkan betul, apalagi profesi akuntan. Profesi akuntan itu kalau kita lihat dari kiprahnya Pak David, itu sebenarnya kita tidak bisa tidur. Mereka waktu saya melantik akuntan berdiri kemarin kan dengan perkembangan apalagi Bu Nawal ini baru saja menggunakan corporate financial reportingnya komprehensif dan risiko seperti itu, kalau kita terapkan mahasiswa harus belajar seperti itu, kita sendiri melaksanakan itu, waktunya nggak cukup sebetulnya. Maka kita harus membagi waktu itu dengan sangat produktif. Apalagi kalau dosen yang bisa nulis buku. Nah saya nulis buku itu kalau bisa pagi-pagi itu Pak. Sehingga saya bangun tuh, saya tidur tidak lebih dari jam 10 malam. Paling lambat setengah 11. Tapi setengah 4 saya sudah bangun. Sampai terus. Jadi bola yang sekarang enggak nonton dong Prof ya? Enggak. Lah itu bola itu ganggu Prancis, juga. Moroko. Saya kan lihat sebentar kan. Sampai setengah mainan gitu. Paling saya tidur setengah 4 sudah orang lain gitu kan. Tapi ya masih ikutlah sedikit. Tapi saya enggak pernah lihat sepak bola lama. Karena itu kalau sedikit lihat sepak bola mesti ingin selesai. Itu produktivitasnya ya, tapi jangan untung produktif terus, tapi ya sekali laser gitu kan, nobar juga boleh, tapi ya jangan sering-sering juga, karena kita punya kewajiban kepada generasi berikutnya, kita harus transfer of knowledge, ya, sehingga saya alhamdulillah banyak buku yang saya tulis, karena itu menjadi suatu legacy, milestone kepada generasi muda, supaya kita itu bisa bekerja lebih efektif, produktif. Oke Prof, jadi ini buat kita semua bocoran dari istrinya Pak Mo, katanya Pak Mo nonton cuma sanggup 30 menit, lebih dari 30 menit langsung tidur katanya. Udah kuat udah. Tapi Pak Mo bangunnya juga jam 4 pagi, jam setengah 4 udah bangun. Dan biasanya Pak Mo kalau pagi itu suka ada catatan harian. Nah catatan harian ini kan orang zaman sekarang kan udah jarang nih Prof bikin catatan harian Prof. Prof kok sampai terpikir gitu Prof, bikin catatan harian, ini inspirasinya apa Prof? Bukan catatan harian si Boy ya, bukan film itu. Tapi karena begini, kalau misalnya saya rapat, apalagi misalkan tadi baru saja saya Bu Nawaneli cerita tadi, walaupun saya ada sedikit ketemu Ustaz, saya akan mendengarkan betul. Itu kalau saya ada waktu akan saya tulis. Peraturan Menteri yang nomor 5 BUMN tadi kita jabarkan, tapi dari kacamata bukan semacam regulasi, tapi aturannya seperti apa. Baru saya terpikir misalnya kita mendengar ESG, Environment Social Governance. G-nya itu sekarang itu lebih kepada GRC terintegrasi. Jadi saya akan buat buku namanya ESGRC terintegrasi. Jadi ESG digabung GRC terintegrasi. Nah, tapi dengan konsep manajemen risiko yang tadi. Itu kan sebagai ketua KNKG juga bisa nulis dong gitu. Jadi ini mungkin, nah sehingga catatan-catatan yang saya tulis itu, saya masukkan dalam buku yang, boleh nggak? Tadi saya punya buku Bu Eli, bagi penanya yang baik menurut moderator, akan saya kasih buku free. Untuk buku, nah seperti ini ya. Ini kan sebetulnya kan percek pemikiran saya. Percek itu catatan-catatan seperti itu. Nah ini percek ini nanti kalau saya sudah tidak jadi ketua IAI lagi, akan saya elaborasi masing-masing percek jadi satu buku, masing-masing percek. Karena setiap percek itu, namanya itu percek. Itu kan sebagai milestone saja, nanti akan saya elaborasi dalam bentuk buku. Nah itu perceknya mulai dari akademisi, birokrat, dan akuntan profesional. Dan alhamdulillah buku ini ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wapres Yusuf Kala. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan ada yang tanya nanti. Kalau saya boleh
saran Prof, ada satu lagi Prof. Apa? Harusnya sebagai entrepreneur Prof. Kan Apa? Prof sebagai entrepreneur, Prof kan pernah buka toko, punya piara ayam Nah itu kan 10. perjalanan hidup lah. Kalau itu benar mesti menengan Pak Itu kan David lah. saya aja nggak pernah jualan Prof, nggak berani jualan Prof. Prof berarti kan dulu udah jadi pengusaha meskipun dalam skala yang kecil-kecilan gitu Prof. Karena marginnya tinggi loh Bu, buat buka toko. Ya Pak, Nah mungkin itu yang akhirnya menjadi paling sampai 10-15%. Jadi kalau sehari saya dapat 1 juta, itu saya dapat 150.000. Tapi ini gross profit ya Pak. Jangan dihitung net profit. Dan tenaga kerja saya tidak dihitung, depresiasi tidak dihitung. Takkan itulah gitu. Kan lumayan Pak. lumayan Pak, betul Pak. Nah ini keluarga sudah kita bahas Prof. Sekarang kita mungkin bahas ke pendidikan. Nah dulu yang saya dengar Prof sebenarnya masuk ekonomi itu bukan pilihan pertama. Iya. Prof masuk di teknik Prof. Karena lagi-lagi nih kita punya banyak senior-senior yang pinter-pinter. Aku dengar Prof katanya matematik dan lain-lain pinter banget Prof. Harusnya Prof masuk teknik kimia, tapi jadi masuk ke ekonomi karena ayah waktu itu pemegang bon A, bon B. Ya. Minta Prof, ayo deh masuk ke ekonomi dan akuntansi Ya. biar ada yang meneruskan. Betul. Nah itu gimana pergulatannya Prof di situ kan? Kalau Ya. kan jadi insinyur keren Prof. Ini tiba-tiba jadi akuntan gimana iya, Prof? dulu kan ada IPA dan IPS ya, masih ingat kan? IPA dan IPS dan saya IPA gitu ya, supaya masih itu waktu itu masih apa ya? Karena senang matematik, masih ilmu ukur, aljabar, mekanika kan seperti itu. Nah, saya daftar di fakultas pertama UNS, teknik sipil, alhamdulillah diterima. Terus daftar di UGM, kan ada 2 pilihan IPA dan IPS. IPA-nya saya milih teknik kimia, diterima juga. Nah, saya daftar teknik kimia. Sudah tes kesehatan, sudah tes buta warna dan sebagainya. Tapi waktu masukkan kelengkapan semua, saya nunggu aja deh, karena masih sudah sore. Malam-malam kakak saya yang dari teknik geologi datang dari Solo, bawa panggilan, bahwa saya dipanggil juga, diterima di Fakultas Ekonomi. Nah Bapak pesannya, kakaknya sudah dokter. Kakak saya pertama, 2 sudah kedokteran, kakak ketiga insinyur. Maksud ini mau insinyur teknik kimia, nanti kan yang teruskan karir bapak saya kan dulu Mulo, SMA Mulo ya di Belanda itu bon A bon B Pak. Butia, bon A bon B tahu nggak Butia? Nah, ya itu akuntansi semua ya seperti itu. Sehingga Bapak mendapat pada kakak saya, pokoknya ini dia semua masuk ekonomi tapi harus jurusan akuntansi. Wah setengah mati itu. Wong taunya kimia dan sebagainya suruh debit kredit ini Pak Binsar. Wah, jadi semester istilahnya half semester itu apa? Itu ya tidak lulus mestinya mau suruh, dan yang dosennya suruh menyusun neraca dulu, rugi laba dan laporan perubahan modal. Ya kan kita beberapa ini kita buat neraca dulu kan, yang nggak mungkin seimbang, mestinya buatnya kan bukan itu, misalnya begitu. Ini kan kelihatan sekali bodohnya, bodoh sekali. Tapi itu saya belajar keras gitu ya, karena akuntansi kan learning by doing, bukan learning by gitu kan. Jadi saya kertasnya juga kertas buram Pak, yang murah gitu loh, kertas buram, bukan kertas folio yang sekarang ini, kertas buram, orek-orekan semua gitu. Nah rumah saya itu nyewanya yang murah Pak, nyewa yang kotangan, tahu kotangan itu separuh gedek itu tahu bambu ya? Bambu Pak. Dan atapnya itu atap biasa yang tidak pakai seperti ini, internet ini, Iya, tidak pakai langsung genteng aja gitu. Nah suatu saat saya baru ngerjakan, saya taruh di tempat tidur saya dulu bukan alpha spring bed, ini alpha spring bed itu. Kalau spring bed kan ini spring bed, spring betul ini, pakai bambu dan pakai tikar. Ya. Tak taruh situ, hujan kegerimisan, itu yang kertasnya kertas kena air. Tadi, kena air, jadi satu. Ibu saya pas datang,
Ibu saya nangis. Lah kok begini gitu ya. Itu perjuangan. Ya udah. Nah, sudah, tapi alhamdulillah saya terus itu akhirnya saya bisa meng-catch up akuntansi, bisa tahu banyak, ya alhamdulillah saya bisa lulus. Walaupun dengan Bu Rusita, dengan Bu namanya jauh lah nilainya, ya pas-pasan aja, tapi ya udah lulus yang penting gitu aja. Tapi kalau saya bilang Prof terlalu merendah lah. Orang Prof jadi asdos di 11 fakultas itu gimana Prof? Ya. 11 Prof. Jadi biar teman-teman tahu Prof Mardiasmo ini 11. Bisa bayangin 11. Saya ngerjain 2 aja udah jumpalitan. Sampai 11, jadi disiplin waktu dari Bapak itu kali Prof yang benar-benar Prof pegang ya Prof? Ya. Ya itu salah satunya karena saya itu seneng transfer knowledge. Kalau ada ilmu ya saya ajarkan gitu. Nah suatu saat saya di Akademi Akuntansi, di dalam dosen saya itu kurang bisa menjelaskan. Rekonsiliasi 4 kolom, 8 kolom, 16 kolom, masih ingat ya dulu waktu akuntansi intermediate itu. Dosen saya itu ngajar terus dihapus. Ngajar, dihapus, tidak lihat mahasiswanya, mahasiswa bingung. Ya, ngomong belum nerangkan, jurnalnya apa, belum ditulis, udah dihapus. Ditulis, dihapus, ini mungkin akuntan pendidik harus hati-hati ngajar ini. Nah, kemudian terus saya diangkat jadi asisten. Nah, saya eto'e saya bisa menjelaskan dengan mudah. Oh ini loh, akuntansi itu sebenarnya mudah kok, bagaimana cara mengajarkan saja. Rekonsiliasi seperti ini sampai 16 kolom itu gampang. Mereka sangat tertarik. Termasuk sekarang jadi istri saya. Salah satunya jadi istri saya karena tertarik itu. Bu Retno ya Prof? Jadi katanya karena Prof ngajarnya terlalu pandai sampai istrinya kepincut Prof. Nah, betul. Itu gimana Prof? Bener Prof? Iya betul. Ya nggak tahu, saya jadi asisten favorit waktu itu. Dosen favorit Prof? Asisten dosen favorit. Ya. Karena saya asistennya Pak Jaki, Pak Bambang Sudibyo, Pak Suat Husnan. Hampir semua saya asisteni dan alhamdulillah beliau sangat happy. Terus dan yang terakhir Pak Arnanto itu yang barangkali yang karena beliau pinter sekali beliau buat buku akuntansi sampai akuntansi lanjutan, tetapi kurang bisa mengajar. Itu saja. Sehingga saya mencoba untuk menerjemahkan gitu. Mungkin waktu muda Prof Mardiasmo kelewatan kali Prof. Kelewatan gantengnya Prof, jadi banyak yang pengen Prof. Dan waktu itu saya kepingin istri saya, calon saya itu yang Pumatahara. Jadi Kutilang Pumatahara. Tahu Bu Rusita? Kutilang Pumatahara. Kurus tinggi langsing, putih manis tapi tahan menderita. Tahan menderita ya Prof ya? Iya, itu karena dosen kok. Dodosisen aja Pak. Dodosis. Itu kan mesti harus tahan menderita. Beda dengan Pak David yang Jack TV, atau Bu Nawaneli yang sudah di luar negeri, perbankan, EY, PwC, itu kan kontrak-kontrak yang mahal-mahal itu kan. Dosen cuma 18.000, piye. Dipakai untuk nukar obat habis. Saya pernah suatu saat anak saya sakit, ya Pak ya, baru gajian, tak tebuskan habis ya. Terus gimana itu? Tapi ya semua harus dilakukan. Proses kehidupan Prof ya? Proses kehidupan. Nah, kan abis itu Prof ke Amerika. Orang-orang kan biasanya cepat Prof. Prof kan 6 tahun. Apa ini gara-gara Prof ngajar banyak tempat? Apalagi Prof kan pernah kerja di kantor akuntan juga. Nah itu gimana Prof? Apa memang? Ya itu. Karena akuntan itu, malah banyak tuh akuntan itu kan bisa cepat mendapatkan pekerjaan dan dapat mendapatkan uang. Beda dengan fakultas teknik, waktu itu harus lulus dulu kan. Ya kan? Kalau betul. Akuntansi itu sarjana muda sudah bisa cari duit. BSc itu sudah cari duit bisa. Nah saya kerja di kantor akuntan Gadori, Enco waktu itu, karena dosen saya Pak Adori. Dosen, dan kalau kita ngajar audit belum pernah praktek di kantor akuntan publik ya, nggak lengkap ya Prof? Iya nggak lengkap dong. Nah terus saya kerja di akuntan publik setelah saya lulus, muter-muter kemana-mana, ada pekerjaan di beberapa tempat, lupa.
kesenangan jadi cari uang. Oleh karena itu harus di stop itu sebetulnya. Saya diingatkan, kamu udah berapa tahun, kok belum sekolah lagi, temannya udah sekolah semua. Ya sudah, saya mulai ngurangi, ya karena saking senangnya jadi konsultan itu, dan saya pernah mengaudit Perusda namanya itu, perusahaan daerah seluruh Jawa Tengah. Pabrik gula. Sampai saya senang itu. Ya sudah, karena punya kerjaan itu ya, akhirnya saya stop sekolah. Tapi ada hikmahnya, karena anak saya sudah mulai besar. Mulai besar, sehingga waktu saya di Amerika, bapak anak, sehingga anak saya terus saya pertahankan bahasa Inggrisnya, ya alhamdulillah sekarang sampai hari ini bisa lebih baik lah bahasa Inggrisnya, jauh lebih baik daripada saya. Baik Prof, berarti habis itu sekolah ke Amerika, sekolah ke Inggris, ke Birmingham. Ya. Dimulai oleh short course, terus Prof dapat S3. Ya. Nah pertanyaan berikutnya, tadi dari kimia udah salah ke akuntansi. Nah kan sekarang Prof kan akuntansi pemerintahan, itu katanya ada ceritanya juga dok Prof, kenapa Prof sampai ke akuntansi pemerintahan? Lah itu, karena saya itu ilmunya pas-pasan Pak. Ilmunya pas-pasan, enggak pinter juga enggak, tapi ya asal lulus saja. Terus kalau saya bersaing untuk akuntansi manajemen seperti Bu Linda, akuntansi keuangan. Jadi kan itu ilmu Pak, akuntansi yang favorit kan Pak. Saya kalah bersaing dengan teman-teman dosen itu. Maka saya cari mata kuliah yang tidak disenangi para dosen. Bisa aja. Ceritanya bukan begitu Prof. Iya. Pak Amati tahu betul. Saya belajar pajak karena sebenarnya mentor saya, karena IAI belum pernah punya kompeten perpajakan, beliau yang buka. Kita berikan aplaus pada Pak Amati dulu. Sehingga dosen yang bisa ngajar pajak waktu itu, UI itu hanya Pak Amati, UGM saya. Ada Pak Munawir waktu itu. Nah, ya sudah karena saya itu kan perpajakan yang penting rajin baca undang-undang pajak, rajin baca ini, banyak revisi, lah buku saya sampai detik ini masih the best seller. Nah gitu, tapi kan tidak punya banyak pinter-pinter sekali, advance accounting, teori akuntansi, kalau dengan kalah dengan oleh itu kalau di IAI, kalau beritahu boleh ya? Boleh tak kasih? Boleh dong. Tak kasih apa namanya? Istilahnya kisi-kisi saya bisa sampai 12 tahun nih, Profesor Dian. Saya mau beliau yang minta saya jadi ketua IAI waktu itu kan, saya masih kepala BPKP. Nah, tugasnya berat. Saya padahal saya enggak punya ilmu apa-apa nih, nol putul ini. Nanti kalau setor beritahu lagi ya, setor saya di Birmingham itu lain lagi ya. Tapi terus saya cari dong anggota DPR RI yang pinter-pinter loh Bu Nawaldi, betul nggak? Karena saya cuma koordinator aja. Nah, jadi saya punya anggota the dream team yang sekarang masih dan mau maju incumbent misalnya gitu. Karena begini, kalau urusan luar negeri kan seperti kabinet tuh. Kabinet itu kalau menteri luar negeri atau urusan luar negeri pasti saya serahkan kalau enggak Prof Tata, Prof Linda. Ya kan? Karena ada jagonya. Kalau mengenai standar akuntansi Bu, yang berat-berat itu, yang rumit seperti dewa itu, kasih aja Bu Rosita. Betul. Gitu kan? Nah, kalau yang sifatnya untuk orang-orang cilik tadi, karena saya tagline-nya accounting for society itu, dan punya kedisiplinan yang kuat, kode etik yang harus jalan, maka saya kasih pada Butia, kan dia hukum, kan gitu kan. Nah, jadi gitu Pak. Jadi kita tuh hanya orkestra saja sebetulnya. Konduktornya jago berarti Prof. Prof jago sebagai konduktor, bisa membangun tim yang sangat solid. Profesor Dian juga begitu. Akuntan pendidik harus ada ibu yang tangannya dingin. Coba kalau lihat Bu Dian, nanti Prof Dian, lihat tangannya dingin ya. Karena dia bisa memanage akuntan pendidik yang, karena dulu itu yang namanya 3 orang yang sulit diatur. Ya, akuntan, profesor, sama lagi. Akuntan, profesor, dokter. Sangat diatur itu. Nah ini akuntan semua kan? Bagian pendidikan profesor Bu, wangel diatur tuh. Akuntan profesor, wangel diatur itu. Ngajar, nah maka
Prof tidak sampai terus kedua ini. Jadi sebetulnya ketua IAI itu tidak sulit kok. Asal cari anggota DPR yang mumpuni. Nah kita tugasnya hanya tadi Bu, 7G, 7NG. Boleh dong Prof, banyak yang belum tahu Prof 7G-nya apa Prof? Ya, nah tunggu saja besok sore pada saat satu pidato perpisahan. Jadi 7G-nya tunggu besok sore nanti dikasih tahu. Ya, antara lain G-nya pertama harus guyup. Guyup, betul Prof. Gitu? Gayeng. Karena mesti guyup, gayeng. Kalau bisa gergeran seperti ini, gergeran. Itu kan? Nanti, tapi ya harus gercep, gerak cepat. Harus gaspol. Sisain Prof buat besok Prof, jangan semuanya dikasih tahu Prof. Oh iya, nanti dua besok. Ya, nanti nggak ada, kan kalau drakor harus ada yang besok Prof, gitu Prof. Nanti biar teman-teman besok masih datang Prof. Nah, filosofi untuk mengelola yang orang-orang yang pinter-pinter tapi sulit diatur ini yang pertama harus ngalah. NG yang pertama harus ngalah. Ngalah. Yang kedua harus ngerangkul. Rangkul. Yang ketiga harus bisa ngelayani. Melayani yang ketiga. Ya, melayani. Bapak bisa artinya tahu kan? Nah, yang keempat besok pas pidato perpisahan. Yang keempat besok Bro. Tapi ini testing. Itu harus betul-betul kita harus ngelayani, ngerangkul. Jadi kalau ada seperti Pak David itu kita rangkul. Seperti Siap, itu. Dan saya alhamdulillah untuk incumbent ini saya lengkap. Dibandingkan dua yang kemarin, saya kan sudah 3 kali. Betul Prof. Yang 2 terakhir ini lengkap, karena ada akuntan, pinter, tapi seniman. Nah Pak Isna ini. Isna ini. Yang nanti malam insya Allah akan Nyanyi Prof. tampil. Ya. Yang pasti dia sudah menciptakan 2. Mars IAI dan akuntabilitas negeri. Ya kan? Betul Prof. Pak David, ini juga alhamdulillah dapat bisnismen. Thank you Prof. Orang muda. Paling tidak lebih ganteng daripada saya, kan gitu kan. Jadi kita perlu cakupan-cakupan akuntan itu yang punya portofolio yang berbeda dan punya passion yang berbeda. Karena secara kitohnya manusia itu akan mengerjakan sesuatu yang disenangi. Gitu. Apalagi nanti insya Allah ya kita berdoa anggaran dasar rumah tangganya disetujui oleh para kongres, misalnya insya Allah nanti ada ex officio, ada BUMN, ada OJK, ada Kementerian Keuangan. Nanti BUMN saya matur pada Bu Nawalneli, kalau bisa mau jadi ex officio, kan enak Pak. Betul. Jadi siapapun yang jadi ketua IAI nanti, sudah kita siapkan strukturnya di dalam rumah governance yang baik. Kan gitu Pak, sebagai estafeta perjuangan, berarti legacy lah Pak David. Gitu Pak David. Mungkin testimoni sedikit nih Prof dari saya Ya. Prof. 2018 saya jadi anggota DPN. Prof waktu itu masih menteri. Ketemu pertama kali yang saya rasakan adalah Prof ini sangat hangat gitu loh. Saya masih muda lah waktu itu ya. Sampai sekarang masih muda juga. Tapi Prof ini benar-benar wongke Prof kalau kata orang gitu Prof. Rangkul gitu. Sudah. Ya. NG yang berikutnya. Sini Fit. Kamu duduk gitu. Saya ingat banget Prof bilang, sini kamu duduk samping saya. Prof saya masih yang baru, saya paling muda. Enggak apa-apa, ayo sini kita sama semua gitu. Jadi itu benar-benar membekas buat saya Prof. Bahwa Prof itu benar-benar merangkul. Jadi apa yang Prof omongkan benar-benar Prof lakukan lah gitu. Apakah ini, tadi kan Prof kumpulan dari komposisi-komposisi ya Prof. Balik lagi ke masa lalu Prof. Dulu kan saya dengar Prof pernah tinggal di asrama Realino. Prof belajar dansa. Tapi yang aku dengar disitulah Prof benar-benar memahami bahwa kebinekaan Indonesia tuh di situ Prof. Gimana tuh Prof? Mungkin elaborasi sedikit Prof. Ya baik. Jadi waktu itu karena saya beralih dari IPA ke akuntansi, Bu Prof Linda ya, saya kan belajar mati-matian tuh. Sehingga saya bisa dikatakan kuper, kurang pergaulan. Apalagi dengan cewek. Memandang aja tidak berani.
Tapi memandang nggak berani, tapi banyak yang deketin Prof Ya katanya. kayak yang deketin mereka kan beda keyakinan. Dia yakin dia seneng, saya seneng, dia tidak seneng kan beda juga kan, yakinnya beda-beda. Jadi beda Gimana? keyakinan ya Prof ya? Saya yakin dia seneng tapi dia yakinnya tidak seneng gimana kan gitu. Nah karena kuper terus saya merasa, duh kok saya kayak kurang, hidup saya kurang baik ini, masuk dengan orang minder, takut, minder badeh. Jadi lebih gitu. Terus saya mencoba cari asrama yang bisa bekerja. Alhamdulillah diterima di asrama Realino. Nah itu tadi mulai Realino itu mulai dari anak buah, kakak buah, bapak buah. Saya pas susah digojok itu melebihi UGM gojokannya. Tapi dengan digojok tadi termasuk tulisan-tulisan itu, saya bisa melihat karakteristik masing-masing. Oh sebagai anak buah, sebagai kakak buah seperti apa. Kalau bapak buah itu duduknya bandnya sudah sendiri kan seperti itu kan. Dan gojokannya juga besar. Pergaulannya jadi luas. Dari dengan testimoni masing-masing itu saya 12 malam jam 1 suruh bangunkan macam-macam lah. Dan saya bisa melihat di situ memang sebenarnya dikatakan Bapak Presiden Jokowi Indonesia mini di situ. Ada Papua, ada Maluku, ada Chinese, ada Batak, ada Hindu dari Bali, dari semua. Yang dikatakan apa? Bhinneka Tunggal Ika itu ada di Realno semuanya. Dan kebersamaannya sangat luar biasa. Kalau bangun setengah 6 belum bangun, waktu itu Romo datang ke masing-masing itu langsung dibangunkan semua, disuruh push up. Kalau enggak lari lapangan basket. Tapi kalau sudah mau liburan Bu Nawal Nelly, kalau semester mau ujian, go, pergi. Jangan belajar lagi. Ini mau apa ada? Mau Minggu tenang. Tuh. Jadi dia bisa apa? Kalau ada namanya Realino Dance Club, RDC. Kita disuruh datang ke asrama putri, kan kita asrama putra. Saya apa temannya Bu, dulu saya ketemu Bu siapa? Komsia itu dia di asrama Ratnaningsih. Asrama ada berapa banyak asramanya Suwarti, ada asrama Aceh, ada Siderma, ada Realno siapa satu lagi? Santikara. Soeharti banyak. juga ada ya katanya Prof ya. Ada yang Suwarti, yang dulu punya ayam goreng Suwarti punya asrama putri. Nah biasanya yang digojok itu suruh jemput. Jadi jemputnya itu 1 atau 2 atau 3 Prof? Atau banyak-banyak? Asrama putri Asramanya kan ada kira-kira 15-an. Oh. Diundang kira-kira masing-masing 10. 150 datang masing-masing dengan call kampus itu loh Pak. Datang yang buka itu. Nah biasanya dimulai dengan line dance. Ya, dimulai dengan apa tuh? Polonaise. Nah saya sebagai orang yang nggak tahu apa-apa, memang waktu itu diajari sebentar caca-caca. Waduh ini orang kuper disuruh caca-caca ini piye gitu. Udah. Terus tadi Bapak sampaikan tadi ya? Polonaise dulu, setelah itu set berhenti, lampu sedikit dimatikan, berhadapan-hadapan, dance. Nah, mulailah caca-caca, disco ataupun macam-macam. Ya udah, nah saya kan enggak ikut. Dijorokan, itu Didorong dong. Didorong sama senior saya, plek, sudah di depan saya cewek juga. Lagunya caca-caca. Waktu itu masih banyak John Travolta, masih lagunya banyak itu kan. Grease, ya aduh. Ya saya nggak bisa apa-apa. Caca-caca, nggak bisa apa-apa. Kakinya malah bertemu dengan mereka. Kakinya dakduk, seperti naik kuda, pasti kuda kan ya. Saya malu banget. Tapi ceweknya kok ya seneng juga ya. Tabrakan kaki ya seneng juga. Waduh ini piye ini. Menikmati betul ternyata. Betul. Ya sudah, menikmati saya ada ya kalau mau main itu ya course itu saya belajar sama coba sih cara seperti apa. Ya alhamdulillah sekarang sudah. Makin jago nggak Prof? Masih bisa nanti malam kita bisa caca-caca nggak Prof? Ya Prof. lah. Ada Bu Tia bisa caca-caca pasti. Iya. Prof Linda pasti bisa caca-caca. Bu Rosita pasti bisa caca-caca Prof.
Jangan ya, Prof. Nanti malam jangan ya, Prof. Disco juga bisa. Ya itulah. Waltz. Jadi ya lumayan. Jadi artinya di situ juga ada discussion club. Yang tadi kan dance. Yeah. Ini discussion club. Jadi saya bisa jadi alhamdulillah bisa ngobrol. Ini ya gara-gara mulai membawa menulis, notulen, jadi panelis, jadi moderator, jadi pembicara, ya itu diajari semua. Ya sudah, alhamdulillah. Jadi tidak hanya belajar. Kalau belajar di atas jam 11 malam suruh ke bawah, tidak boleh ganggu, misalnya gitu. Olahraga juga jadi alhamdulillah saya jadi lebih komplit di asrama itu. Di asrama itu. Ya itu Pak, jadi alhamdulillah bisa lebih menikmati lah. Nah itu, ada cerita kecil. Ada mahasiswa putri dari Santikara datang. 2 orang. Ingin belajar dengan saya. Mau. Ini ada cewek datang. Kalian cari kamu mau. Siapa? Ini cari. Betul, sudah di ruangan. Oh iya ya. Oh iya sama Santikara. Saya datang sana. Sama teman-teman dimainkan, sandalnya sepatunya diambil. Iya. Waktu dia pulang, kok sandalnya enggak ada di mana? Wah ini teman-teman. Akhirnya karena sepatunya diambil jadi balik lagi dong, Prof. Besoknya datang lagi dong, Prof. Nah, jadi itulah salah satu kok berani-beraninya orang cewek kok ke asrama laki gitu loh. Tapi ya. Baik, Prof. Karena saya senangnya butuh transfer knowledge tadi mungkin. Ya, ada soal tidak bisa dijawab ya saya jawab gitu kan. Nah ini kan udah nih Prof, kita bahas Prof keluarga, Prof sebagai akademisi, nah, sebagai birokrat nih Prof. Saya teringat Prof pernah bilang, fit semuanya itu proses, tidak ada semuanya yang instan. Nah mungkin Prof bisa elaborasi Prof, karena kan orang pahamnya Prof Dirjen, Kepala BPKP, langsung Wamenkeu gitu Prof. Padahal kan sebelum-sebelumnya kan Prof kan sudah ikutan dalam beberapa tim asistensi Prof. Gimana tuh Prof ceritanya? Sampai kan orang banyak yang tanya Prof, bersinggungan dari dosen di UGM, tiba-tiba ke Departemen Keuangan, ujung-ujungnya sampai jadi menteri Prof. Gimana tuh Prof? Ya, jadi untuk poin saja memang itu tadi kebetulan saya sudah lulus dari asrama, punya selain ya sedikit kepandaian juga ya kehidupannya lengkap gitu. Nah terus dari akademisi kan kampus. Nah dilalanya saya diminta Pak Bambang Dibyo untuk membantu Pak Budiono. Jadi Pak Budiono sebagai Menteri Keuangan dibantu oleh mantan-mantan menteri. Ada Pak Ari Muhammad dan juga Pak Bud. Nah, Pak Bambang Sutibyo tahu bahwa saya pernah di Birmingham, udah selesai, maka Pak Bambang Sutibyo minta, tolong dibantu Pak Bud untuk disertasi fiskal. Nah itu Pak, padahal saya waktu sekolah akuntansi pemerintahan Pak Ahmadi, namanya akuntansi sektor publik, Profesor Rowan Jun bukunya, Public Sector Accounting. Saya pulang Bu, dikira keluar dari jurusan akuntansi. Ini Pak Budiono ngambil ilmu apa gitu. Karena kalau accounting kan accounting murni biasanya ya kan. Ini akuntansi sektor publik itu apa ada? Loh, ada bukunya saya bilang gitu kan. Tapi ya udah, rapat jurusan saya mau dikeluarkan dari jurusan. Waktu itu. Sampai mau dikeluarkan Prof? Mau dikeluarkan. Dipikir bukan akuntansi murni ya, gitu Prof? Ya masuk ke jurusan ekonomi atau fakultas apa, karena enggak jelas itu loh. Loh, padahal kan rootnya akuntansi pemerintah. Dan saya ngajar akuntansi pemerintahan Bapak Ibu sekalian, karena saya tidak datang di rapat jurusan. Rapat jurusan saya tidak datang karena mungkin tadi banyak proyek. Jurusan mengatakan yang tidak datang harus ngajar sesuatu yang atau banyak tidak bisa itu encumbrance apa dulu itu kan tidak jelas itu. Nah saya kira saya ngajar akuntansi pemerintahan itu diakui Pak, setelah itu tidak diakui gitu. Ya sudah. Nah ya alhamdulillah nyatanya sampai sekarang diakui kan. Nah jadi saya bicara mengenai public administration sebetulnya. Nah terus saya diminta Pak Bambang dia membantu namanya tim asistensi desentralisasi fiskal TADF. Nah TADF itu sekarang ada Pak Bambang Brojo, ada Pak Bamen sekarang dan sebagainya itu. Nah itu kumpulan dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi dimasukkan ke kementerian dulu,
terus dimulai tahu situasi tidak dari kampus, bukan teknokrat, tapi birokrat. Tetapi yang sifatnya staf ahli, gitu tuh. Nah, suatu saat saya dipanggil Pak Sekjen, waktu itu Pak Budiono butuh staf ahli. Bapak segera ke Jakarta. Nah, sudah saya sampaikan CV, alhamdulillah TPA selesai, saya menjadi staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara. Tapi di-attach ke desentralisasi fiskal, tetap karena bidangnya di situ, karena otonomi daerah ada desentralisasi fiskal. 14, saya diminta menterinya untuk membuat roadmap, ceritanya ya, saya membuat roadmap, terus saya mencoba membuat 5 eselon 1 baru di Kementerian Keuangan, salah satunya Direktorat Jenderal Perimbangan. Kan dulu APK anggaran perimbangan keuangan jadi satu, dipecah, termasuk kekayaan negara dan sebagainya. Nah waktu itu ada reshuffle juga, Pak Budiono jadi Menko, Bu Menteri jadi Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani menggantikan Pak Yusuf Anwar. Nah saya sampaikan, Bu saya membuat ini. Ya sudah, coba seperti apa? Oh saya setuju, ya segera dilantik. Nah waktu mencari orangnya, Bu Sri Mulyani, ya udah kamu Dirjen Perimbangan Keuangan dari staf ahli. Ya udah, nah pas saat pelantikan Bu Menteri menjawab saya, kalau sudah jadi dirjen ya jangan sering pulang. Gitu loh. Karena paling enak itu sebenarnya staf ahli Pak, ternyata itu. Bu Nawaneli, karena dulu ada PJKA, pulang Jumat, kembali Ahad. Tinggal di Jogja, penghasilan di Jakarta. Wow. Akeh iya, tabungannya Pak. Sisanya banyak itu. Seperti Pak Binsar ya Pak, staf ahli. Jadi penghasilannya besar, tinggalnya di Jogja Pak. Nah kan hemat sekali. Tapi setelah dirjen tidak boleh. Ya udah sudah. Sekolah saya itu kebetulan anak saya itu satu kelas dengan putrinya Bu Sri Mulyani di lab school. Nah, sehingga pada saat putranya itu menikah kemarin saya diundang oleh Bu Sri Mulyani, kan dekat kan seperti itu. Apalagi saya juga bantu Bu Menteri. Itu ceritanya Mas. Nah sampai sekarang setelah Menteri Keuangan BPKP butuh kepala BPKP. Di Kementerian Keuangan hanya 3 akuntan. Yang satunya sudah meninggal. Yang dari Pak Hekinus Mau. Dan Pak Waluyanto. Waktu itu Busum belum kelihatan. Belum eselon 1. Nah terus dari situ, udahlah Pak Mardian kepala BPKP gitu. Nah saya disekolahkan ke BPKP. Bu Menteri Keuangan kebetulan ada disekolahkan ke World Bank. Gitu sama disekolahkan. Saya diberi selamat oleh Pak Binsar juga. Wah selamat jadi kepala BPKP. Pohonnya tinggi, buahnya jarang. Pohonnya tinggi, buahnya jarang. Iya karena BPKP kelihatannya agak keren dibandingkan Dirjen lah. Tapi penghasilannya jauh dari Kementerian Keuangan karena sudah remunerasi. BPKP belum. Nah tantangan bagi saya dan alhamdulillah setelah saya di BPKP, saya bisa meningkatkan menjadi remunerasinya. Nah pas saya menjadi kepala BPKP, Pak Amali datang ke kantor. Pak, mau nggak jadi ketua IAI? Opo kui IAI? Yang tidak jelas. Waktu itu ada Pak Adan juga waktu itu. Saya nggak mau waktu itu pertama. Enggak Pak, saya baru ancek-ancek kepala BPKP itu belum jejak kok jadi ketua IAI. Terus berapa lama datang lagi, dilamar lagi, Pak ini enggak ada orang. 2010 itu Pak ya? 2010 Pak, ya. Kan saya dari 2010 kan dari 2014. Enggak mau lagi saya. Pak ini udah ada orang, ini sudah mau sukses gimana? Oke, saya mau asal. Satu, yang ngangkat dulu jadi staf ahli Pak Budiono mau. Beliau yang ngangkat saya. Yang kedua, Ketua BPK yang kemarin Pak Adi Purnomo. Beliau mau enggak? Kalau saya BPKP menjadi Ketua IAI. Karena kuncinya hanya BPK sama BPKP. Terus saya pada Pak Budiono, Pak, oh enggak apa-apa kalau profesi malah mendukung Pak Mardiasmo silakan. Oke, saya enggak ada Pak Adi Purnomo kan Pak. Pak Adi,
Bapak punya calon enggak untuk periode yang sekarang? Kalau Bapak punya calon, saya tidak akan maju. Karena saya disuruh dari teman-teman IAI ini. Tapi kalau Bapak punya calon, saya tidak akan maju. Pak Tribuna bilang, enggak, saya enggak punya calon. Betul, tak pegang loh. Ya kalau dukung saya maju. Ya saya maju. Dan memang ada calon BPK yang mau maju, yang sudah mencalonkan. Pada saat kongres, dimintai setuju apa tidak, saya WA Pak Hadi Purnomo dong. Pak, katanya enggak ada BPK, kok masih maju? Beres Pak Mardiasmo. Betul, dia nyampaikan visi dan misi harusnya begini. Ya, dia juga lama juga. Tapi namun demikian, saya mengundurkan diri jadi ke calon ketua IAI dan suara saya serahkan pada calon ketua Pak Mardiasmo. Gitu. Itu ceritanya Pak Hadi tahu betul Pak. Makanya aklamasi ya Prof? Bukan aklamasi, ada 3 calon. Ada 3 calon? Ada calon 2, tapi tidak saya sebutkan dong, sudah lewat. Dan saya menyampaikan visi dan misi, 2 itu juga menyampaikan visi dan misi, dan di vote betul Pak. Di vote betul. Tapi karena saya sudah megang BPK, dan BPKP 1 suara semua, dengan teman-teman IAI pendidikan, saya ke kartu pendidik juga, ya kan? Ya, alhamdulillah saya menang mutlak. Itu waktu itu. Nah baru periode kedua, nggak ada lagi calon, ya sudah. Siapa yang tidak setuju kalau Pak Mardiasmo jadi ketua IAI lagi? Itu ketua sidangnya Pak, almarhum siapa yang meninggal, yang di Surabaya itu? Yang punya IAI, yang punya buku. Nggak ingat ya? Sidangnya seperti itu. Pak Mustafa, Pak Mus. Siapa yang tidak setuju kalau Pak Mardiasmo jadi ketua IAI lagi? Tak hitung 3, 1, 2, lah orang Indonesia ditanya gitu tidak ada yang berani toh Pak. Baru aja mikir aja enggak, oke dok ketua IAI yang periode kedua. Gitu. Tapi kan terbukti Prof. Apa? IAI 3 periode enggak, waktu itu belum terbukti. Prof. Nah kedua yang ketiga, apa ya ceritanya ya? Memang ada calon-calon. Ini boleh dibuka kan? Saya bilang, oh ya udah. Ada dengar-dengar aja. Saya datangi calonnya. Kan saya tadi NG tadi. Nguwongke. Tidak ngasorake. Saya datang, Pak. Saya dengar Bapak mau maju untuk yang ketiga kalinya. Kalau Bapak maju saya mundur. Saya tidak ada, walaupun banyak minta saya ketiga. Saya datangi, Pak. Jadi uang itu harus diwongke supaya guyup guys. Karena IAI itu living in harmony. Betul Pak. Beliau sama enggak. Kalau Bapak mau maju lagi silahkan. Terus Bapak jadi dewan penasihat saya ya. Siap. Ya udah, kan enak Pak, terus salaman. Ya udah, salaman juga salaman Petro, bukan salaman Gareng. Kalau salaman Petro itu betul-betul setuju, kalau Gareng masih gini-gini. Jadi punakawan kayak tadi Pak Hermawan Kartajaya juga Pak. Alhamdulillah yang ketiga ini. Lah yang berikutnya lagi, apa-apa kata dunia yang keempat lagi ini sudahlah, sudah 12 tahun sudah ya Pak, sudahlah kita mundur saja, kita memberikan yang terbaik dan insya Allah besok pemilihan di kongres itu mendapatkan yang terbaik, kita dukung semuanya, tadi 7G dan 7NG insya Allah tetap berjalan, gitu Pak. Mungkin penutup ini penting nih Prof. Prof, yang saya baca dan saya lihat, integrity it's the cardinal rule buat Prof nih. Integritas begitu, bahkan sampai orang mau ketemu Prof nggak mau waktu jadi pejabat kalau nggak ditemenin staff. Bahkan ada orang yang minta ketemu Prof sampai harus mencari cara untuk tidak ketemu Prof. Nah, kenapa sih Prof integrity ini penting? Kenapa Prof gitu? Jadi kan sekarang ini orang-orang banyak udahlah integrity kan bisa dibicarakan gitu. Tapi menurut Prof sebagai penutup Prof, kenapa integrity ini harus menjadi cardinal rule Prof? Integritas itu harga mati. Ya saya waktu di kepala BKP kan saya kenal dengan banyak orang-orang KPK.
aparat penegak hukum dan sebagainya. Yang namanya integritas itu apa yang dipikirkan, pikirkan aja lah Pak, diniatkan. Dan apa yang dikatakan, dan apa yang dilaksanakan itu harus sinkron. Karena kalau kita tidak seperti itu, kita dengan anak buah akan ini Pak Matsud ngapain ngomongnya kita, wah kita daki-daki, nyatanya juga menerima tamu dan menerima amplop. Nah, dan itu akan bicara mereka. Walaupun di depan kita enggak. Ya kan? Jadi itu integritas dan itu suatu proud and pride dan harga diri. Jika pada saat saya jadi ketua pansel, pokoknya kita tidak mungkin 30 atau 70, kalau enggak 0 ya 100 gitu aja. Kalau udah corek udah, itu udah cacat. Gitu kan. Jadi mereka tuh dan accountant kita profesional kan integrity is ya our tradition dan juga kita mah gardanya integritas. Gitu loh Pak. Jadi kalau akuntan profesional bisa dibeli, bubar negara kita ini. Ya kan? Itu pesannya Bu Menteri juga pada saat saya jadi kepala BPKP. Baik Prof, jadi bahwa integritas adalah harga mati ya Prof. Ya. Bahwa apa yang ada di hati, apa ada yang dibicarakan, apa yang ada dibikin harus selaras. Ya. Dengan begitu kita bisa menjalani hidup ini lebih tenang. Insya Allah. Tidur lebih tenang. Dan satu yang saya pelajarin dari Prof bahwa hidup ini adalah proses. Tidak ada semuanya yang instan dan hidup ini perlu kedisiplinan. Ya. Nah, itu penutup dari saya Prof. Mungkin Prof mau ada penutup sebelum kita tutup acara ini? Saya tuh mau ngasih buku satu ini caranya gimana? Apa nggak ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya aja Prof. Ayo ada yang mau bertanya nanti dapat buku dari Prof. Mardiasmo. Saya punya banyak buku tadi. Khusus ditandatangani. Wes, nggak usah tanda tangan Yang kasih aja. silakan tunjuk tangan. Ya, Silakan Mbak. Sebentar. Supaya interaktif. Ya baik, sebelumnya terima kasih banyak Prof. Mardiasmo dan juga Pak David. Sebelumnya perkenalkan saya Samintang. Sama-sama. Saya Samintang, bisa dipanggil Sam. Saya pemenang National APA Award 2022 dari Ikatan Akuntan Indonesia. Wow. Terima kasih banyak kepada IAI yang sudah memberikan kesempatan hingga pada hari ini bisa bertemu dengan Bapak dan seluruh Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Jadi pertanyaan yang saya tujukan kepada Bapak ada dua. Yang pertama, saya juga punya histori yang hampir sama dengan Bapak, yang awalnya saya tidak memilih akuntansi sebagai pilihan pertama. Lantas bagaimana cara Bapak bisa survive di keadaan yang dilematis seperti itu? Terus yang kedua adalah bagaimana tips dan trik untuk kami sebagai akuntan muda, agar kami percaya diri dan bisa menjadi bagian dari sustainability itu sendiri Pak. Karena di lapangan, khususnya kami kalangan mahasiswa calon akuntan muda, apalagi yang sudah membaca bukunya The End of Accounting, kami itu ada rasa pesimis. Kami takut dan ada perasaan-perasaan seperti itu Pak. Hingga pada akhirnya perasaan seperti itu bagaimana caranya agar kami bisa percaya diri kembali dan yakin bahwa akuntan itu profesi yang sangat-sangat penting dan juga kita bisa percaya diri untuk menjadi garda terdepan dari sustainability itu sendiri. Mungkin demikian Prof dari saya. Terima kasih. Terima kasih. The End of Accounting justru itu sebenarnya tantangan bagi kita semuanya. Saya pada saat masih periode yang ketiga ya saya udah itu. Maka saya terima kasih pada tim yang membuat program 6.1. Kita berikan tepuk dulu pada tim masuk BLI 6.1 dan itu pada saat saya di Kongres saya sampaikan kepada Presiden, Pak, kalau yang lainnya sudah 4.0 waktu itu kan atau 5.0, iya itu 6.1. Pak Jokowi langsung saya lihat ekspresinya. Tapi 6 point itu maksudnya umurnya 61 Pak. Jadi 6 point Pak. Jadi umurnya 61 kan sekarang 65, 4 tahun yang sebelumnya. Tapi isi dari 6.1 yang apa? Menguasai perubahan kan. Akan mengatasi. Nah sekarang ini baru lagi nih. Change
for Sustainability ini suatu lompatan lagi. Jika saya kembali kepada Bu Menteri, walaupun nanti pada Presiden buka, jadi kita 61 itu kita sudah menguasai perubahan. Karena saya yakin bahwa ciptaan Allah tidak akan mungkin dikalahkan oleh ciptaan manusia. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mengisi formulasi IAI ini tidak lagi transaksional, tidak lagi debit dan kredit, itu sudah digantikan dengan komputer, tapi analisisnya ini. Apalagi sekarang kita GRC terintegrasi dan harus kita hitung environment dan sosial yang tidak hanya P yang pertama, tapi juga P yang kedua, people, dan juga planet. Ini membutuhkan ilmu, sebenarnya bukan pakemnya akuntansi. Oleh karena itu di dalam kita punya tim kan tidak hanya akuntan, tapi juga dari Menteri Lingkungan Hidup dan sebagainya. Karena yang menghitung karbon, jadi yang dikatakan Bu Nawanen itu kan, saya di dalam hati, siapa yang akan membuat standar? Kan nanti kita akan tentukan besok standar setter, standar keberlanjutan. Kita bisa saja bentuk standar gampang, tapi nanti isinya seperti apa Pak? Kalau PSHK jelas, 71, 72, 72 kan ada isinya semua, syariah jelas. Nanti standar itu apakah isinya disclosure atau apa? Tapi ini harus kita buat sebagai akuntan agar tidak kalah dengan, tidak ada the end of accounting. Accounting is forever. Jadi tergantung, oleh karena itu mudah-mudahan nanti Ketua IAI bisa mengadopsi Change for Sustainability ini. Karena arahnya itu kita tidak membuat laporan keuangan hanya ansih yang sekarang. Ada more than 2, 3, atau 5 step ahead untuk bisa ke sana. Nah, itu yang harus kita ciptakan. Bagaimana kita menciptakan itu? Itu akuntan harus bisa melihat dengan risetnya dan sebagainya. Nah baru kita buat standarnya, kita report, auditnya juga akan report, maka akuntan tidak akan jadi never ending. Nah kunci yang ini yang kedua. Yang pertama ya sama lah Bu, kita harus betul-betul ya namanya kehidupan, harus kita ikuti. Ya, kita berdoa terus saja Bu, right labora kan, bekerja dan berdoa. Jangan lupa ibu, masih punya ibu kan, mohon doa kepada ibu. Mohon doa kepada ibu bagaimana bisa melaksanakan. Insya Allah dari doanya ibu, ridhonya ibu adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira Pak, buku nanti akan saya silakan setelah itu ya. Siap Pak, boleh Samintangnya maju aja Pak, Bapak serahkan Pak. Karena kebetulan dia adalah Apafest itu juga Pak. Kita juga ini salah satu program Apafest kan? Iya Pak. Iya. Jadi mungkin silakan. Ayo mari Mbak Samintang dikasih. Jadi ini benar-benar Pak menunjukkan Pak transformasi, benar-benar menunjukkan proses regenerasi Pak dari yang senior ke yang junior. Dari Unhas Pak, ini dari Unhas. Samintang Pak. Tanggal 14 Pak. Izin Prof, biar difoto. Ayo, Samintang di sini. Akuntan muda dari Unhas, sangat berpotensi. Oke teman-teman semua, saya sebutnya teman-teman aja, demikianlah sesi kita dengan Prof. Mardiasmo. Dari tadi saya lihat-lihat jam soalnya udah diingetin harus pas jam 5 Prof.
Mungkin sebelum Prof turun, kita berikan standing ovation buat senior kita, buat Ketua IAI 3 periode yang sudah begitu banyak membawa perubahan kepada IAI. Bahkan IT-nya sekarang sudah sangat maju, kita pun besok vote sudah bisa dengan apps, bukan lagi dengan kertas. Terima kasih Prof. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.